Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan analisis bauran pemasaran global untuk produk Adidas. Yang beranggotakan saya sendiri yaitu Sinta Nursilawati dengan NIM 5111201244. Kemudian ada rekan saya yaitu Zihan Akilah Ufairoh dengan NIM 5111201248. Lalu ada Silvi Monika Rahman dengan NIM 5111201264. Dan yang terakhir ada Wulandari Hartana Mukti dengan NIM 5111201267. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sejarah dari perusahaan Adidas. Perusahaan Adidas didirikan di kota Herzogenaurach, Jerman di tahun 1920 oleh dua bersaudara, Adolf Adi Dassler dan Rudolf Dassler, di ruang cuci milik ibunya. Waktu itu Adi Dassler membuat proyek kecil-kecilan dengan membuat sepatu olahraga. Karena tingginya kualitas sepatu yang dihasilkan, akhirnya bisnis kecil-kecilan tersebut mulai membuahkan hasil. Pada tahun 1924, Adi Dassler dan saudaranya Rudolf Dassler mendirikan Dassler Brothers OGH yang nantinya menjadi cikal bakal Adidas sekarang. Komitmen Adi Dassler pada kualitas membawa Dassler Brothers sebagai produsen sepatu berkualitas tinggi, sehingga sering dipakai oleh atlet-atlet legendaris masa itu untuk Olimpiade. Puncak keterkenalan sepatu Dassler Brothers adalah ketika Jeff Owen menjadi atlet paling sukses pada Olimpiade Berlin pada tahun 1936 dengan mengenakan sepatu buatan Dassler. Walaupun berbagai kemajuan yang diraih, pada tahun 1948, konflik antara Dassler bersaudara berakibat pada pecahnya perusahaan mereka. Adi Dassler menjalankan sendiri perusahaan, mengambil nama kecilnya Adi dan mengkombinasikannya dengan potongan nama belakangnya, sehingga menjadi Adidas. Ia pun mendaftarkan logo 3 strip sebagai trademark dari Adidas, sedangkan saudaranya Rudolf berpindah ke bagian lain dari kota itu dan mendirikan perusahaan olahraga miliknya sendiri yaitu Puma. Pada tahun 1971, Muhammad Ali dan Joe Frazier yang menjadi ikon olahraga tinju pada saat itu sudah menggunakan produk Adidas. Pada Olimpiade Munich 1972, 1.164 dari 1.490 atlet internasional menggunakan Adidas, sehingga pada tahun 70-an Adidas mencapai masa jayanya. Setelah krisis pada awal 80-an, terutama karena berjayanya Nike di pasar internasional, Adidas berhasil mengembalikan pamornya pada tahun 1986 ketika Run DMC, sebuah grup rap dari New York, membuat lagu yang berjudul My Adidas dan sekaligus mempopulerkan sepatu Adidas yang mereka pakai tanpa menggunakan tali. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan pembahasan. Yang pertama, bagaimana keputusan produk Adidas. Yang kedua, bagaimana keputusan harga produk Adidas. Yang ketiga, bagaimana keputusan saluran pemasaran dan distribusi fisik Adidas. Dan yang keempat, bagaimana keputusan promosi Adidas. Selanjutnya ada keputusan produk Adidas. Menurut Kotler dan Keller 2016, produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memenuhi atau memuaskan keinginan maupun kebutuhan, termasuk di dalamnya seperti barang fisik, jasa, tempat, orang, acara, dan sebagainya. Adidas selalu memastikan bahwa produk-produknya memiliki kualitas yang baik dan terbuat dari bahan baku yang berkualitas. Adidas juga semakin memperhatikan desain produk agar dapat menarik perhatian konsumen yang semakin sadar akan gaya maupun tren. Adidas memproduksi berbagai macam sepatu untuk berbagai jenis olahraga seperti bola,
basket, ataupun lari dan sebagainya. Hal ini memungkinkan Adidas untuk menjangkau berbagai macam segmen pasar dan memenuhi kebutuhan konsumen yang berbeda. Adidas juga memperhatikan penambahan nilai pada produknya dengan menawarkan fitur yang inovatif dan teknologi terbaru, seperti teknologi boots pada sepatu lari. Mereka yang memberikan kenyamanan dan dukungan tambahan saat berlari. Strategi produk dalam marketing mix Adidas menekankan pada kualitas, kecocokan, dan nilai tambah yang diberikan pada produk. Selanjutnya ada keputusan harga produk Adidas. Menurut Kotler dan Armstrong 2016, harga merupakan sejumlah uang yang dikeluarkan untuk produk ataupun jasa, atau sejumlah nilai yang ditukarkan oleh konsumen untuk memperoleh manfaat atau kepemilikan atau penggunaan atas sebuah produk maupun jasa. Adidas berusaha untuk menetapkan harga yang sesuai dengan produk yang ditawarkan, sehingga konsumen merasa puas dengan nilai yang mereka beli. Hal ini dapat membantu meningkatkan loyalitas konsumen dan memperluas pangsa pasar. Dalam menetapkan harga, Adidas juga mempertimbangkan beberapa faktor seperti biaya promosi, biaya produksi, dan permintaan pasar. Adidas menetapkan strategi harga yang fleksibel, di mana mereka menetapkan harga yang berbeda untuk produk yang berbeda, tergantung pada karakteristik produk dan segmentasi pasar. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai keputusan saluran pemasaran dan distribusi fisik Adidas. Menurut Siono 2014, saluran distribusi yaitu serangkaian kegiatan organisasi atau produsen yang melakukan semua fungsi yang dibutuhkan dan saling bergantung satu sama lain untuk menyampaikan produknya dari produsen hingga ke pembeli akhir atau konsumen. Setelah menganalisis proses pembelian pelanggan, mereka menyimpulkan bahwa pengalaman interaktif dan ketersediaan, kenyamanan, dan ukuran penawaran produk memainkan peran utama dalam strategi distribusi yang berhasil untuk memperluas sistem distribusi mereka. Produk tersedia melalui toko eksklusif, toko co-branded yang sumbernya dari CNN, dan distributor Adidas juga memperhatikan penempatan toko yang strategis untuk menjangkau konsumen target mereka. Selain itu, mereka juga menjual produk melalui pengecer dan e-commerce. Selain menjual produk melalui toko-toko resmi e-commerce, Adidas juga menjual produknya melalui pengecer atau toko-toko yang menjual produk olahraga. Hal ini memperluas jangkauan distribusi mereka dan memungkinkan konsumen untuk membeli produk Adidas di toko-toko yang mungkin lebih dekat dengan lokasi mereka. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keputusan promosi Adidas. Menurut Kotler dan Keller 2016, promosi merupakan cara komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan kepada konsumen atau pasar yang ditinjau dengan tujuan menyampaikan informasi mengenai produk perusahaan agar mereka mampu membeli. Adidas melakukan promosi melalui berbagai saluran seperti media sosial, website, acara promosi, program diskon, dan juga brand ambassador. Salah satu strategi promosi yang digunakan oleh Adidas adalah memanfaatkan media sosial. Adidas memiliki kehadiran yang kuat di berbagai platform media sosial, seperti Instagram, Twitter, dan lainnya. Mereka memanfaatkan media sosial ini untuk mempromosikan produk terbaru mereka, mengunggah foto-foto dan video produk yang menarik, dan mengajak pengguna media sosial untuk terlibat dalam kontes atau acara promosi yang diadakan oleh Adidas. Nah, Adidas juga melakukan iklan di media sosial dengan mengarahkan iklan kepada konsumen yang tepat berdasarkan lokasi dan minat beli para konsumen Adidas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ulan. Selanjutnya ada tantangan yang dihadapi Adidas. Tantangan utama yang dihadapi Adidas dalam ekspansinya di negara berkembang seperti China dan India adalah adanya pesaing. Tantangan lain yang dihadapi Adidas saat mencoba memposisikan diri di negara berkembang adalah perubahan selera, preferensi konsumen, dan peluang pasar yang berkembang.
di negara berkembang. Dengan tantangan tersebut, Adidas membutuhkan strategi yang mapan untuk mempertahankan kesuksesannya. Di antaranya yang pertama ada persaingan yang ketat, perubahan tren dan selera konsumen, perkembangan teknologi, isu lingkungan dan keberlanjutan, dan yang terakhir ada pasar global yang beragam. Next, baru yang terakhir ada kesimpulan. Untuk menerapkan strategi produk, penting untuk selalu memperhatikan kualitas dan kesesuaian produk dengan target pasar, memahami kebutuhan dan preferensi konsumen, serta menyesuaikan produk dengan spesifikasi pasar tersebut. Selain itu, penting untuk mengembangkan fitur dan inovasi produk yang dapat memberikan nilai tambah bagi konsumen. Secara keseluruhan, strategi produk dalam bauran pemasaran Adidas berfokus pada kualitas, penerapan, dan nilai tambah pada produk. Tantangan terbesar yang dihadapi Adidas saat berekspansi ke negara berkembang seperti Cina dan India adanya pesaing. Tantangan lain yang dihadapi Adidas saat mencoba memposisikan diri di negara berkembang adalah perubahan preferensi konsumen dan peluang pasar baru di negara berkembang. Adidas menjawab tantangan ini melalui riset yang mendalam, berkelanjutan, dan menjaga kualitas produknya. Adidas juga bekerja keras untuk membangun hubungan pelanggan yang kuat dan menjaga reputasi merek sebagai pemimpin dalam industri olahraga dan pakaian jadi. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.